Oke, saya Kurniawan Santoso di sini akan memandu jalannya presentasi pada materi hari ini. Sebelum masuki presentasi, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang lembaga pembiayaan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah Bank dan Lembaga Keuangan yang diampu oleh Bapak Muhammad Ulinuha, SE, MSI. Pengertian lembaga pembiayaan dan keuangan. 1. Lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan yakni badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat. 2. Lembaga keuangan. Lembaga keuangan merupakan semua badan usaha yang bergerak di bidang keuangan di mana kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, terutama untuk pembiayaan investasi pembiayaan. Badan usaha. Sebagai badan usaha, lembaga keuangan menjalankan usahanya di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk pembiayaan usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan. Jadi, dalam kegiatan usahanya, lembaga keuangan telah menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan usaha dari lembaga pembiayaan. Yang pertama yaitu sewa guna usaha. Sewa guna usaha merupakan pembiayaan dalam penyediaan barang modal, baik secara leasing dengan hak opsi maupun leasing tanpa hak opsi yang digunakan oleh lesi selama jangka waktu tertentu, yang biasanya berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang kedua yaitu perdagangan surat berharga. Ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat-surat berharga. Yang ketiga yaitu anjak piutang. Anjak piutang sendiri merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam maupun luar negeri. Yang keempat yaitu usaha kartu kredit. Usaha kartu kredit merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang dan jasa yang sifatnya menggunakan kartu kredit. Dan yang terakhir adalah pembiayaan konsumen. Ini merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Pembinaan pembiayaan. Pembinaan pembiayaan adalah upaya pembinaan yang berkesinambungan, mulai dari pencairan pembiayaan sampai dengan pembiayaan dibayar lunas termasuk dengan pemecahan masalahnya, dan kemudian dilakukan oleh pejabat kredit atau pembiayaan yang berwenang. Pembinaan menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan pembiayaan maupun perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara administratif maupun secara langsung. Pembinaan secara administratif dilakukan di belakang meja berdasarkan laporan-laporan dari anggota yang mencakup analisis laporan yang diterima. Pembinaan di lapangan secara langsung dilakukan dengan mengadakan kunjungan ke tempat usaha anggota yang meliputi penelitian tentang pembiayaan yang diberikan dapat mengembangkan atau meningkatkan perkembangan usaha, terpeliharanya manajemen usaha dengan baik, perkembangan usaha anggota setelah diberikan pembiayaan. Pengawasan pembiayaan
pembiayaan yang dilakukan dengan memantau atau memonitor perkembangan kegiatan nasabah secara langsung, yaitu dengan melakukan pengawasan secara fisik ke tempat lokasi nasabah atau inspeksi on the spot yang bertujuan untuk yang pertama, mengecek kebenaran seluruh keterangan atau data dan laporan yang disampaikan oleh nasabah. Yang kedua, secara langsung melihat dan meneliti keadaan usaha nasabah. Yang ketiga, secara tidak langsung mengingatkan nasabah bahwa lembaga keuangan menaruh perhatian besar atas kelancaran kegiatan usahanya. OJK melakukan pembinaan terhadap industri lembaga pembiayaan agar tetap berkembang untuk mendukung pertumbuhan perekonomian nasional. Salah satu cara dalam melakukan pembinaan tersebut adalah dengan melakukan pengawasan terhadap lembaga pembiayaan dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga pembiayaan. OJK menggunakan dua metode yaitu yang pertama, pengawasan secara tidak langsung atau offset supervision yang dilaksanakan dengan cara monitoring dan penelaah atas laporan keuangan dan kegiatan yang dilaporkan secara periodik oleh lembaga pembiayaan. Yang kedua, pengawasan secara langsung atau on-site supervision, yaitu dilakukan dengan cara melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung terhadap lembaga pembiayaan. Prinsip kehati-hatian atau prudent banking principle adalah suatu asas atau prinsip yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati atau prudent dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Lalu apa sih tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian? Yaitu agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik, agar bank syariah selalu beroperasi di dalam rambu-rambu operasional perbankan yang sehat dalam segi keuangan, dan supaya nasabah pembiayaan mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan dapat dihindari. Demikian presentasi dari kelompok kami, akan saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.